Warsono yang salah satu pengemudi beca di Kabupaten Kebumen. Mungkin boleh perkenalan lagi Pak? Boleh. Ya. Nama saya Pak Warsono dari Bojong Rumah Sakit. Saya ambil kerja saya yang beca. Kalau emang keluarga Bapak itu anak sama ini Bapak Pak? Anaknya 2, yang satu kerja di ini Naga Semut. Sudah kuliah, sudah punya anak di Sono Gombong. Untuk suami istri. Iya. Buat pekerjaannya Pak boleh dijelasin? Saya orang tukang beca, tukang beca, iya beca. Itu sehari-hari gitu Pak, setiap hari apa gimana? Dia setiap hari begitu. Penumpangnya gitulah, nggak ada penumpang benar-benar mas. Benar ini susah. Sepi nih Pak. Tapi ya. Nah ini baru narik 1 kali. Dari biasanya kemarin 2 hari kan narik. Bagaimana itu? Iya. 2 hari kan narik. Orang belakang nanyain mana hasilnya nggak ada. Coba gimana itu? Jadi Tadi kadang-kadang kemarin katanya Bapak 2 hari kosong, Iya, nggak ada iya, tarikan, kosong. hari ini baru sekali gitu. Itu emang cukup Pak? Apa gimana Pak? nggak cukup Buat mas, hidup? nggak cukup karena anaknya kan kerja jadi bisa ini tambal sulam gitu. Ya. Jadi Alhamdulillah dari anak. iya dari anak ya. Orang saya dulu kan apa ngopeni anak yatim piatu 6, sekarang udah di Jakarta. Itu sampai sekarang masih ini Pak, masih apa? Masih ada kontekan gitu Pak? Masih di Jakarta masih kontekan. Sekarang lagi kerja, lagi ini apa sakit karena saya sebagai orang tua, pengasuh orang tua dia dulu kan masih kecil-kecil banget itu, dari kelas berapa ya, kelas 4 kayaknya, 6 7. Terus saya bawa ke Jakarta, sono merantau. Ya, di sono kerja dia, cari kerja. Dapat kerjaan di PT Sari Jati. Kayu berarti Pak? Kenapa? Proyek PT Sari Jati. Kalau tadi kan kata Bapak narik beca lagi sepi gitu Pak? Sepi, iya. Itu ada kerjaan lain nggak Pak? Nggak ada mas, Sampingan gitu? nggak ada sama sekali ya. Itu bener-bener dari beca ini aja? Iya dari beca ini aja. Iya. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak mangkal? Dari jam setengah 9 sampai sore, ya, jam 3 nih baru. Nanti biasanya jam 3 lebih saya pulang. Iya. Setelah itu di rumah Di rumah paling-paling ya makanin ayam ya, punya ayam, miara ayam sih di rumah. Paling saya di ini di nyangkul di sini di kebun, kan ada kebun tinggalan dari anak itu. Saya tanemin pisang gitu, kalau itu saya jualin. itu kan Bapak udah narik beca kayak gini buat Iya. keseharian itu dari tahun berapa Pak? Sekitar sudah 15 tahunan lah. 15 tahun? Iya, udah 15 tahun. Itu sebelumnya apa Pak kalau boleh tahu? Saya sebelumnya dulu merantau di Tangerang. Ya, di Tangerang karena saya sudah punya istri, jadinya saya ikut istrinya di sini. Oh, balik ke sini terus Balik. langsung Iya, beca. ngebeca. Itu tadi kata Bapak sebelumnya merantau di Tangerang gitu Iya, ya, terus Tangerang. balik ke sini langsung beca. Langsung Dulu beca dulu. pilihannya kenapa Pak milih buat beca? Karena di bangunan itu jarang ada ini orang yang nyuruh gitu. Jadinya kita nekat ini narik beca. Oh, awalnya Iya. bangunan juga gitu tapi Iya, bangunan sepi, jadinya saya ini nekat beli beca gitu. beca dulu dari yang pertama Pak masih yang ini apa udah ganti? Kontel, beca kontel. Iya, ini karena Masih. ada yang ngutangin, saya utang gitu. Ya, yang utang, saya utang jadinya. Gitu. Jadi sekarang udah yang pakai mesin gitu. Iya. Kayak beca tadi kan katanya sekarang lagi sepi gitu. Iya. Pendapat Bapak gimana sih? Ya pendapat saya, ya memang
nang lagi untuk menjalani masa begini gimana ya gitu. Ya saya terima aja udah, karena memang udah nasibnya begitu sih, saya terima udah. Sebelum sebelum adanya COVID ini Pak, sebelum adanya corona itu gimana Pak? Ya cukup lumayan dulu waktu belum ada COVID begini, soalnya karena orang pada trauma naik beca. Ya itulah, tahu sendiri lah, Jadi pada takut gitu pada ya, Pak? takut ya memang. Orang kayak awal-awal kan kayak beberapa kali kan saya sepedaan juga ke sini kayak Iya. sepi banget emang ya Iya Pak. emang sepi banget, Kayak karena trauma jadi pada takut naik beca begitu. Tadi tempat tinggalnya di desa Bojong, itu Bojong, rumah iya. sendiri Pak. Rumah itu anak yatim itu ya. Itu di rumah dari pas balik ke Kebumen dulu Pak, apa dari mana? Dari istri saya, punya istri saya itu, empatnya kan meninggal, terus suruh ngurusin anak itu 6. Tapi rumahnya jadi hak milik Bapak apa masih punyanya itu? Saya juga tidak memiliki untuk saya, enggak, untuk bersama. Bersama. Saya enggak merasa ingin memiliki rumah itu, enggak. Cuman bersama. Karena kalau saya enggak benerin itu udah rubuh. Oh, Gitu ya. jadi dulunya punyanya istri, Iya, terus digunain buat anak-anak yatim juga. anak yatim piatu ya. Di, Itu kan enggak, kan cuma anak 6 doang itu enggak, Oh. enggak itu enggak minta bantuan sama pemerintah, enggak. Pribadi aja gitu, Pribadi, Pak. iya, benar-benar. Dari cara pontang panting jualan ya. Ya alhamdulillah itu waktu itu jualan tuh laris. Iya, ada itu anak-anak itu laris. Jadi untuk biayanya dan tidak sekolah semua, SMA semua. Iya. Benar SMA dulu, semua dulu. kalau sampai sekarang masih ini nggak Pak, kayak ngurus-ngurus anak yatim gitu nampung masih apa enggak? Enggak, Oh enggak ya. karena itulah begitu berat banget. Berat banget. Beli celana sendiri juga nggak bisa. Benar-benar. Iya, bayangkan aja 6 biji bisa SMA semua dulu. Bayangin aja. Memang waktu dulu saya lagi andong becak aja juga laris. Iya, gitu. Ada keistimewaan dia. Itu rumahnya tuh itu dulunya buat bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Rasanya gimana Pak tinggal di situ? Ada mungkin nyaman atau ada kurang? Kalau atau waktu gimana? itu memang lagi anak-anak di situ nyaman di situ. Nyaman. Karena kan orang tua mertua saya udah meninggal, jadi ada masalah banyak lah. Tapi kan nggak saya bicarakan masalah begitu. Berat itu, benar. Karena apa? Sekarang anak sudah kaya, banyak yang begitulah, gimana mengambil saudara ya. Lagi susahnya boro-boro dia pada dekat ke barang sudah kaya pada deketin. Saya benar ikhlas, nggak mengharapkan untuk apa itu. Istilahnya saya nggak mengharapkan sama sekali sama anak-anak begitu. Ikhlas menurut saya. Oh harapan Bapak gitu buat kan kondisi sekarang kayak semuanya susah gitu Pak. Buat Iya. mungkin kalau seandainya Bapak bisa ngomong gitu ke pemerintah, Bapak pengen nyampein apa Pak? Saya pengen nyampein cuman nyari rezeki yang gampang gitu aja, itu udah kayak gitu aja. Jangan bisa kayak begini, kayak begini susah banget. Kalau Harusnya begitu aja. sama kebijakan pemerintah mungkin bantuan atau apa gitu yang Ya. Bapak harus gitu. Ya kalau memang pemerintah memberikan bantuan saya terima, kalau enggak ya bagaimana. Karena banyak yang membutuhkan itu, bukan saya doang itu. Kalau yang sekarang Pak apa ya kayak kebijakan dari pemerintah mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah gitu udah Bapak ngerasanya gimana sama yang diberikan? Ya cuman saya merasakan lumayan untuk menyambung apa tiap hari gitu, yang 300 itu tiap hari, daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Ya lumayan lah daripada nggak ada bantuan sama sekali gitu.
Soalnya kalau nyari juga nggak bisa mendapatkan 300, nggak sampai gitu. Iya. Sebulan itu ya takbiran Iya, dari saran bapak gitu buat anak-anak muda kayak utamanya kayak saya gini pak, ada Iya. saran gimana? Kalau saran saya, kalau anak muda itu yang penting jangan males dari kerja, gitu aja udah. Yang penting jangan malas cari kerja apa usaha bagaimana gitu. Yang penting lakuin aja Ya, dulu iya gitu. iya iya begitu aja itu, daripada nganggur. Mungkin kalau dari pertanyaannya udah sih pak, udah semua Iya. kayaknya. Makasih banget pak udah mau saya wawancara, Iya, udah iya, jadi iya. narasumber buat saya. Iya. Semoga rezekinya bapak, anak-anaknya semuanya lancar aja Iya. terus. Moga-moga juga COVID cepat selesai biar kita semua Iya. bisa lagi. Makasih pak. Saya sama-sama ya. Selamat Mas ya. Dari wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Warsono sebagai salah satu pengemudi becak, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil bersama terkait dengan pembelajaran dalam mata kuliah pengetahuan masyarakat. Di antaranya adalah sebuah kondisi masyarakat yang rentan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor kultural ataupun faktor struktural. Dalam kondisi yang dialami oleh Bapak Warsono, dapat dikategorikan sebagai salah satu yang terjadi karena faktor kultural. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kerentanan yang dialami berasal dari dalam diri Bapak Warsono itu sendiri dan keluarga. Yaitu pada saat Bapak Warsono memilih untuk kembali ke kampung halaman pada saat beliau telah menikah. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan persiapan perekonomian yang matang. Melihat hal yang terjadi, rekomendasi yang mungkin dapat saya sarankan dalam menghadapi kondisi tersebut salah satunya melalui pengembangan masyarakat, seperti membentuk komunitas dari pengemudi-pengemudi becak yang ada di Kebumen, dengan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta dapat memicu peningkatan perekonomian dari anggota-anggotanya, yakni para pengemudi becak itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.